dan belakangan 100, 90, 80 itu mostly transaksinya terjadi di harga itu. Jadi ini kita bisa lihat nih, apakah buyer yang kemarin di 100 itu mereka uh, cukup kuat untuk nahan di sana, atau mereka itu juga ikutan jualan nih, apakah jualannya jadi itu sih untuk Goto. Tapi ya kira-kira lihatnya sih bisa sih ada kemungkinan bisa turun sampai 80 or even lower. Nah, itu tuh nyambung omongannya si Terry tadi ya, Om Pandu ya. Kalau tadi kan berdasarkan use case yang ada, yang aku bilang tadi si Amazon ya, itu sampai turun sampai 90% something ya. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong sekarang sekitar 50%-an, apa 57%-an ya. Ya akan ada ruang kurang lebih ya, kalau sampai 80%-an ya, I think mungkin udah termasuk murah ya kalau orang mau betting ke sana sih Om Pandu ya. Tapi apakah wise? Enggak ya. Kalau aku pribadi selalu ikut katanya Pak Pandu tadi ya, lebih baik tunggu kayak dia muter reversal gitu ya. Ya. Jadi emang Tech ini masih lumayan tertekan ya. Tapi kalau kalau kita lihat hari ini yang koreksi ya, sebenarnya ini juga ada kita ngomongin ini dari global, ini kan juga ada news di mana China ini udah mulai melonggarkan nih kebijakan COVID, udah pelan per tahap ya, ada 10 baru, dan udah market sepertinya udah cukup optimis nih. Nah, tapi sebenarnya menurut Om Pandu ini bagus nggak sih untuk Indonesia, secara ekonomi Indonesia, dan sebenarnya apakah sebenarnya itu yang bikin asing itu outflow nih? Ya, atau minimal maksudnya gampang nih, apa bagusnya, apa jeleknya, mungkin kayak gitu sih. Kalau China reopening itu menurut saya sih seharusnya sih good opportunity ya buat Indonesia ya. Jadi kalau kita mau flashback sedikit, typical Indonesia itu kan kita di support sama namanya commodity sector gitu kan. Ya so far kalau yang saya lihat adalah China itu salah satu negara tujuan ekspor untuk dari Indonesia juga. Ya dan sekarang isunya adalah yang problem itu adalah Cina waktu itu kan dia zero COVID policy, jadi semua unit bisnis apa segala langsung squeeze gitu kan ya, mereka nggak bisa order something gitu kan. Nah kalau China dia sudah mulai melonggarkan, dia punya kebijakan yang zero COVID, sooner or later kita juga akan pasti ngikut demand-nya gitu kan, supply-nya kita ada, demand-nya yang akan kekerek juga untuk naik juga ya. Nah sekarang yang jadi problem adalah kapan nih si siapa tuh namanya si China itu mulai benar-benar normalize demand-nya, dia normalize lagi. Yang jadi hari ini adalah ada info, ada news di Bloomberg kalau yang saya baca tadi bahwa Amerika sama European Union itu sudah mulai mengenakan kayak carbon emission tax mengenai aluminium. Ini jadi problem banting lagi gitu loh. Jadi berentet gitu kan. China sendiri dia punya biggest klien mereka itu dari Europe ya. Sedangkan kalau mereka demand-nya tidak ada production di Cina, problem kita juga ada gitu loh. Kita nggak bisa ngebuang barang istilahnya kan, seperti itu kan. Itu yang jadi problem sih Hans menurut gua ya. Nah nyambung ini sih Om Pandu, ini ada yang Pak Elbert bicara. Justru karena di bursa US sudah ya. Nah tujuannya kembali lagi, tadi kan aku sempat bicara pasti bagusnya apa, jelek. Mungkin kalau kita ngomong dengan ada China reopening ya, kalau terus pasti ada tema EV segala macam, harusnya dengan adanya itu ya, produksi untuk EV lah atau semua produksi itu akan menggunakan komoditi ya, Om Pandu ya. Sekali lagi, jeleknya ada apa enggak? Ya, salah satunya yang aku khawatirkan adalah gini, since kita emerging market, kemarin kita udah dapat dapat rally lumayan banyak ya karena komoditi. Tapi kan China ini kan stuck lockdown, nggak bisa kemana-mana. Dengan adanya reopening, otomatis sebenarnya kalau kamu lihat saham-saham China kan lumayan banyak terdiskon ya. Nah, ya betul. Kalau kita sama-sama lihat emerging market ini pasar yang tumbuhnya bagus, otomatis salah satu emerging market yang paling besar, dan kalau ngomong MSCI bawahnya paling besar ya China, kembali lagi. Apakah
aliran dana malah bukan ke Indonesia, malah ke China misalnya tuh. Ini salah Hmm. satu yang ke aku nih, kita harus lihat sama-sama ya. Tapi kalau untuk komoditi trading, kalau untuk kedepannya, aku rasa untuk tema komoditi kita masih bisa pakai ya, tapi lebih ke metal sih. Ya, gue setuju ini Hans. Gue habis utak-utik data karena gue suka yang berkaitan sama apa ini ya, sama komoditas ya. Karena gue ini memperhatikan sudah membaca yang namanya super cycle commodity itu dari 2 tahun yang lalu bahkan ya. Cuman agak sedikit lagging di sininya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat tahun 2005 pertama kali gua masuk di bursa ya, itu ternyata tahun 2007 2008 tuh ngebumnya oil price waktu itu di $150 gitu kan ya. Yang ternyata lagi yang saya pernah baca itu ada ternyata cycle komoditinya tuh mulai tahun 2002 gitu sebenarnya. Ya. Nah, saat ini adalah orang belum mungkin sudah baru-baru realize saja nih, baru 2 tahun ini yang namanya komoditi itu super cycle gitu kan ya. Dan ketambahan ini story-nya adalah story fundamental demand untuk EV ya, untuk electric vehicle apa segala, terus energi yang terbarukan itu sangat fantastik ya. Bahkan yang pernah saya baca datanya di Bloomberg atau di Kitco ya, kalau yang saya pernah baca itu demand untuk copper, ya, nikel gitu kan ya, copper itu akan bubbling sampai tahun 2024 itu naiknya akan 2 kali lipat harganya, double. Ya, bahkan kalau bisa dibilang sampai tahun 2050 ya, yang namanya copper, nikel, tin itu segala ya termasuk harganya, ya termasuk demand-nya itu akan 6 times bigger than this time gitu dia bilang begitu ya. Ini hal-hal yang menarik. Kenapa? Karena arahnya ke sana kan kita melihat ke EV. Everything is talking about EV gitu. Even Astra sekarang sudah mulai yang teman-teman lihat juga sendiri kemarin kan sudah mulai ke hybrid cars gitu ya, mobil diesel sudah mulai disuntik mati gitu ya. Ini udah jadi salah satu mungkin turning point Hans, turning point lagi nih kita ngomong Hans. Turning point untuk mengenai yang metal demand itu yang menarik bagi saya ya. Nah, itu sih, Ter. Ya. Nah, itu nyambung yang pembicaraan kemarin waktu kita di Surabaya sih Om Pandu ya. Mungkin bisa share dikit kan kemarin sama klien Surabaya tuh. Kalau kemarin coal itu, kamu ingat nggak yang kemarin coal itu kan kita salah satu produsen paling gede ya, produsen besar ya. Makanya kalau karena ya kita bisa jadi patokan harga, kita bisa lihat lah coal ini kita bisa driven lah ya, Om Pandu. Ya. Tapi kemarin ada satu nih yang soal oil. Oil, gimana tuh Om Pandu? Ya, oke. Oil ya. Oil jadi gini, ada data mengatakan bahwa satu lagi, kita balik lagi ke makro ya. Indonesia itu kan selama ini jadi negara yang pernah menjadi negara yang eksportir oil gitu kan ya. Saat ini negara yang konsum oil paling gede juga termasuk ya. Tapi yang saya dengar datanya bahwa tahun-tahun depan ini semua negara mostly yang negara-negara yang penghasil oil itu sudah mulai rame lagi, mereka punya utilitas ya. Utilitas mereka sudah mungkin bahkan sudah masuk ke 100% ya, di awal-awal tahun depan itu ya. Yang jadi problem itu adalah begini Hans, begitu oil up kan akan terjadi inflation gitu ya. Inflation ini jadi yang kembali lagi yang aku tadi sempat mention adalah musuh dari kita punya market gitu loh. Kalau inflation naik berarti suku bunga dinaikin. Ya. Jadi kalau oil sih aku rasa ke emiten-emiten yang oil related itu justru yang menarik justru ya. Ketambahan sama yang insurance juga sih. Menurut gue Sans. Gitu. Nah, lo lebih paham lah kalau yang insurance ini yang gua rasa nih. Ya. Jadi poinnya adalah kalau kita ya di komoditi ini kan salah satu yang Indonesia ini penghasil komoditi. Ya. Nah menariknya
kalau kita memang mau roda ekonomi jalan, sebenarnya yang kecil-kecil ini harus bisa punya buying power lebih ya. Nah, dengan ada komoditas, harusnya orang-orang yang digunakan untuk ikut kontribusi di komoditi ini kan lebih banyak ya. Otomatis ya, setelah komoditinya udah mulai slowing down, mereka kan punya duit lebih ya, ekses duit lebih lah untuk dibelanjain ya. Barusan sebenarnya kita lihat sih barang-barang atau industri di konsentrasi too low ya, Om Pandu ya. Barusan jalan ya, mid to high punya industri yang lebih jalan sih. Nah, in this case sebenarnya Kotin adalah industri consumer good kali Om Pandu ya. Gini, oke, terusin. Nah, kalau enggak kamu dulu gimana? Gini, kalau aku ngelihat, aku belajar dari teman-teman yang senior juga, jadi cycle-nya begini, itu semua related dan ada cycle-nya ya. Karena kita punya negara itu negara yang apa namanya supported by commodity ya. Kita banyak petani sawit, petani kopi, kita juga banyak tambang batu bara apa segala macam-macam ya. Jadi begitu mereka sudah apa namanya at higher price, mereka punya commodity price ya, mereka bisa selling semua itu pada harga yang paling tinggi. Mereka kan jadinya kan wealth-nya juga ikutan naik gitu ya. Nah, pada saat mereka ikutan naik itu wealth-nya, mereka pasti akan ada consume something gitu kan, ada spending gitu kan ya. Yang itu yang harusnya apa namanya dipertahankan, koordinasi sama pemerintah gitu kan ya, untuk menjaga mereka punya consumer spending. Ya, jadi consumer spending itu gini Hans, apa namanya kita kan kalau yang kemarin dari teman-teman research bilang kan, kita harus bisa menjaga GDP kita Indonesia itu di level 5%. Ya. 5% ini didukung dari adanya karena kita penghasil komoditas. Tapi dengan adanya kenaikan harga komoditas, tapi kalau tidak tidak apa namanya di-manage dengan baik gitu kan ya, jadi akan ngedrop juga kan. Nah, di-manage itu seperti apa? Itu yang kita masih belum tahu secara in detail. Tapi di satu sisi yang tadi aku bilang, begitu wealth-nya naik, orang-orang petani naik gitu kan ya, penghasil-penghasil tambang ini naik, mereka kan akan spending something. Ya, ketambahan juga tahun-tahun depan itu kan sudah mulai tahun politik nih. Kalau tahun politik biasanya kan akan ada spending dari partai apa segala ya macam-macam ya. Kalau menurut saya sih harusnya tahun depan kita masih ada kesempatan, kita masih ada potensi ya, consumer sector, dari oil related sector atau apa namanya commodity sector ya. Kan ceritanya kan kalau orang bilang kan oke, next year itu adalah tahun dari stagflation ya kan, stagflation itu kan kalau nggak tolong koreksi gue ya, stagflation itu di mana ada inflasi tapi demandnya juga nggak tumbuh gitu kan ya, kalau nggak salah begitu ya. Oke. Ya, tapi harusnya di Indonesia itu dengan ada kondisi yang tadi gue jelasin tadi, harusnya kita masih bisa bertahan selama kita bisa menjaga angka consumers itu juga ikutan ada spendingnya juga gitu ya. Tapi di satu sisi komoditi sektornya harusnya nggak ngedrop harganya. Itu yang gue lihat sih. Jadi yang aku nangkap itu tahun ini karena kita di drive sama komoditas banget ya, GDP kita itu kan yang nopang. Nah, kalau misalnya tahun depan komoditas ya nggak akan seperti tahun ini lagi, ya mau nggak mau pemerintah itu akan nggak menggenjot konsumsi Indonesia ya untuk jadi next yang akan menopang ini. Kalau misalnya proyeksi ya kontributornya akan dari kontributor juga nih, apalagi proyeksi tahun depan juga masih mau di maintain ya sampai 5%. Tapi itu ada datanya sih Hans, tahun-tahun 70-an itu kan ada di mana kondisi dunia itu mengalami stagflasi gitu ya. Dan data yang pernah aku baca, Indonesia itu berhasil memaintain mereka punya GDP di 7,5% ya on average itu apa namanya selama periode stagflasi itu didukung sama komoditi sektor gitu loh.
Tapi pada saat itu bukan batu bara ya. Kalau Indonesia ya, Indonesia waktu itu jadi oil eksportir. Itu Oh, yang khususnya. Nah, sekarang batu bara sama CPO hmm. kan, ada CPO batu bara, ada kopi dan macam-macam gitu ya. Dan ketambahan lagi ada yang namanya komoditi non ESG. Ya, non ESG ini yaitu tadi ada apa namanya kayak metal itu segala ya. Itu yang jadi salah satu support kita punya GDP bagus sih. Oke. Jadi, Om Pandu untuk tahun depan masih lumayan bullish ya untuk sektor consumer sama tadi oil and gas. Tambah lagi sih kalau menurut gue sih ada satu lagi sektor yang paling uh, menarik yaitu aku rasa sih bank juga masih menarik itu ya. Kenapa? Ini tahun 2022 ini kan awal kebangkitan dari suatu produksi dari suatu industri ya dari tahun 2020 2021 COVID kan ya tahun 2022 itu manufacturing apa segala pabrik ya mulai produksi dan mereka pun kalau udah mulai produksi berarti kan mereka pinjam duit di bank gitu kan ya. That's why hasil dari 9 months kemarin banks itu loan growth-nya masih bisa mereka bisa tumbuh double digit. Itu yang menarik justru. Harusnya tahun depan masih ada slightly beberapa company-company yang mereka punya apa namanya masih ada kebutuhan untuk menaikkan produksi itu harusnya sih masih bisa going up juga dan itu akan efeknya ke bank juga sih menurutku ya. Dan back to fundamental sih menurut gua sih. Ya kembali lagi banks itu masih jadi favorit dari fund-fund untuk mereka masuk.